Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita hari ini membahas tentang sistem organ. Sistem organ meliputi sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem pencernaan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah meliputi jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah. Dan darah itu sendiri berfungsi untuk mengantarkan sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Adapun bagian-bagian jantung dan fungsinya, serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Serambi kiri berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Selanjutnya, bilik kiri akan memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Perhatikan arus aliran darah seperti pada gambar di samping. Peredaran darah terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil, jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Perhatikan gambar di samping. Peredaran darah besar dimulai dari nomor 4, yaitu bilik kiri, kemudian dipompa ke nomor 12, lanjut ke nomor 6, 7, 5, dan kembali ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, dipompa ke 10, 8 paru-paru, 11 dan masuk ke serambi kiri. Berikut beberapa gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan darah merah dengan gejala tubuh terasa lemah, cepat lelah, anggota tubuh kadang kesemutan, dan jantung berdebar-debar. Leukemia disebut juga dengan kanker darah, terjadi karena produksi sel darah putih terlalu banyak dengan gejala rasa lelah, lemah, kurang nafsu makan, timbul rasa nyeri pada tulang, dan pendarahan. Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi dengan gejala nyeri di kepala, jantung berdebar, sesak nafas, badan lemas, dan kepala pusing. Hemofilia adalah penyakit darah sukar membeku. Apabila penderita mengalami luka ringan, dapat mengakibatkan pendarahan serius. Jantung koroner disebabkan oleh mengerasnya atau menebalnya dinding pembuluh darah, disebabkan oleh zat kapur, lemak, kolesterol, dan gula dalam tubuh. Selanjutnya, sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara serta
tempat penyesuaian suhu dan kelembapan udara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju trakea. Laring mengandung pita suara. Trakea berfungsi untuk menghubungkan antara hidung dan paru-paru dan menyaring udara dari kotoran. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Paru-paru sebagai alat utama pernafasan. Penyakit pada sistem pernafasan. Parangitis adalah radang pada paring karena infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan. Asma adalah kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Influenza disebabkan oleh virus influenza dengan gejala pilek hidung tersumbat, bersin, tenggorokan gatal. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Bronkitis berupa peradangan pada selaput lendir dari saluran bronkial. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi dengan batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Tuberkulosis atau TB paru-paru disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Kanker paru-paru, penyakit kanker yang menyerang paru-paru. Salah satu pemicunya adalah rokok. Coronavirus disease atau COVID-19 disebabkan oleh infeksi virus corona. Flu babi adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza H1N1. Cara menjaga organ pernafasan agar terhindar dari penyakit gangguan pernafasan. Berolahraga secara teratur, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker untuk menghindari penularan virus, mengkonsumsi makanan bergizi dan minum air putih yang cukup. Selanjutnya, menjaga jarak dengan orang di sekitar untuk menghindari droplet. Selanjutnya, organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Mulut adalah tempat masuknya makanan, tempat terjadinya pencernaan mekanis oleh gigi dan lidah, serta kimiawi oleh enzim amilase. Kerongkongan tempat terjadinya gerakan peristaltik untuk mendorong makanan menuju lambung. Lambung tempat terjadinya pencernaan mekanis oleh otot lambung dan kimiawi oleh enzim pepsin, asam lambung, dan renin. Hati menghasilkan cairan empedu, enzim lipase, serta berperan dalam menetralkan racun. Fungsi pankreas dalam tubuh adalah untuk memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Penyakit pada organ pencernaan. Sakit mah atau gastritis disebabkan oleh meningkatnya asam lambung sehingga menimbulkan rasa perih dan mual. Sembelit atau konstipasi merupakan keadaan sulit buang air besar. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan berserat sehingga feses menjadi keras. Diare merupakan gangguan saluran pencernaan dengan gejala buang air besar terlalu sering dengan feses cair karena bakteri. Usus buntu adalah peradangan dari appendix atau usus buntu.
Usus buntu adalah penonjolan dari sisi kanan usus besar yang menyerupai umbai cacing. Sejauh ini belum ditemukan apa fungsi usus buntu, sebab manusia dapat hidup tanpa organ ini. Cara menjaga kesehatan organ pencernaan manusia: menjaga kebersihan lingkungan, menghindari jajan sembarangan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, membiasakan makan teratur dan minum air putih minimal 8 gelas sehari, dan membiasakan cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Demikianlah materi untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.